Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar sains yang, wow, cukup mengejutkan soal tubuh bagian bawah kita. Ternyata, perannya buat kesehatan metabolik itu krusial banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Kalau disuruh milih, pahlawan di kaki kita itu otot atau lemak? Kelihatannya jawabannya gampang ya. Eits, tunggu dulu. Ternyata ceritanya jauh lebih rumit dan, jujur aja, lebih keren. Pasti kita semua sering banget denger kan, jangan skip leg day. Katanya, ngebentuk otot kaki itu penting banget buat kesehatan. Dan ya, itu bener banget, ada alasan ilmiahnya yang kuat. Coba bayangin deh, otot kita itu kayak spons raksasa buat gula. Serius, otot itu jadi tempat utama tubuh membuang glukosa. Jadi setiap ada gula berlebih di darah, langsung disedot sama otot biar kadarnya tetap aman. Logikanya kan simple ya, makin gede ototnya, makin gede juga sponsnya buat nyerap gula. Jelas ini penting banget buat mencegah penyakit kayak diabetes tipe 2. Tapi, pertanyaannya, apa ceritanya cuma sesimpel itu? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Ada sebuah penelitian gede-gedean di Korea, ngeliatin lebih dari 7.000 orang. Hasilnya bikin kaget. Mereka nemuin sesuatu yang bener-bener nantang pemahaman kita yang selama ini fokusnya cuma ke otot. Lihat angka ini, minus 51%. Angka apa sih ini? Ini adalah penurunan resiko diabetes untuk setiap 1 kilogram tambahan lemak di kaki pada pria. Dan buat wanita, angkanya juga gede. Minus 44%. Gila kan? Yang lebih bikin melongo lagi, efek ini ternyata lebih signifikan daripada efek massa otot di penelitian yang sama. Ini benar-benar ngebolak-balikin cara kita mikir soal lemak. Nah, tabel ini nunjukin datanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin baris ketiga sama keempat. Mau ototnya dikit atau banyak, kalau lemak kakinya tinggi, resiko diabetesnya turun drastis. Ini bukti kuat kalau ada sesuatu yang spesial banget sama lemak di kaki kita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa lemak kaki ini kok kayaknya baik ya? Padahal kan kita selalu dibilangin kalau lemak itu bahaya, apalagi yang di perut. Nah, jawabannya, ternyata nggak semua lemak itu sama. Ada konsep kunci yang disebut metabolic sink, atau gampangnya penampungan metabolik. Jadi gini, anggap aja lemak di tubuh bagian bawah kita, kayak di paha dan bokong, itu didesain khusus jadi gudang penyimpanan energi jangka panjang yang super aman. Ini beda banget sama lemak perut yang jahat itu. Lemak perut itu bocor, terus-terusan ngelepasin zat-zat pemicu radang ke seluruh tubuh. Kalau lemak kaki, dia justru mengunci lemak dengan aman. Bahkan, dia bisa ngeluarin hormon-hormon yang baik buat kesehatan kita. Oke, tapi jangan salah paham ya. Ini bukan berarti kita harus berhenti olahraga terus numpuk lemak. Justru sebaliknya, penemuan ini bikin kualitas otot kita jadi jauh lebih penting daripada yang kita kira sebelumnya. Penelitian lain nunjukin kalau penyakit diabetes itu sendiri bisa ngerusak otot secara langsung, nggak peduli seberapa gede ototnya. Ini kayak lingkaran setan yang bahaya banget. Diabetes itu bisa bikin kepadatan otot menurun. Maksudnya gimana? Artinya, makin banyak lemak yang nyelip masuk ke dalam serat-serat otot. Akibatnya, kekuatan dan fungsi otot anjlok, bahkan bisa bikin hal simpel kayak jalan kaki jadi lebih lambat. Jadi, intinya di sini. Kuncinya itu bukan cuma soal punya otot, tapi soal punya otot yang berkualitas. Otot yang padat, kuat, dan berfungsi dengan baik. Nah, ini dia kuncinya. Kunci utama buat kesehatan metabolik. Ternyata, cuma punya otot aja nggak cukup. Kita harus mengaktifkan otot itu. Caranya, ya dengan olahraga. Gini cara kerjanya. Waktu kita olahraga, otot kita itu jadi rakus banget sama gula. Kenapa? Karena dia mindahin semacam pintu gerbang khusus gula, namanya GLUT4, ke permukaan sel. Ini keren banget karena gula bisa masuk ke otot tanpa perlu insulin sama sekali. Makanya, ini ampuh banget bahkan buat orang yang udah resisten insulin. Jadi, olahraga itu ngasih kita dua keuntungan sekaligus. Keuntungan langsungnya, setiap kali kita latihan, gula di darah langsung dibersihin. Keuntungan jangka panjangnya, makin sering kita latihan, tubuh kita bakal ngebangun lebih banyak pintu gerbang GLUT4 ini. Artinya, kapasitas kita buat ngatur gula jadi makin bagus secara permanen. Eits, nggak cuma itu, ada lagi yang lebih keren. Setiap kali otot kita kontraksi, dia itu berfungsi kayak pabrik hormon. Dia ngelepasin ratusan molekul super bermanfaat yang namanya myokines. Dan molekul ini nyebar ke seluruh tubuh.
Myokines ini benar-benar kayak pahlawan super di tubuh kita. Dia bisa bantu bakar lebih banyak kalori, ngurangin peradangan di mana-mana, dan bahkan bisa ngelindungin kesehatan otak kita. Keren banget kan? Jadi bisa dibilang olahraga itu mengubah otot kita jadi apotek pribadi. Setiap gerakan, setiap kontraksi, kita lagi memproduksi obat-obatan paling canggih untuk tubuh kita sendiri. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Cerita sebenarnya itu bukan otot lawan lemak. Bukan. Ini adalah kisah tentang kerja sama tim. Tentang dua pahlawan. Ada lemak kaki yang sehat sebagai gudang penyimpanan yang aman dan ada otot berkualitas tinggi yang aktif kita pakai, yang jadi mesin penjaga kesehatan seluruh tubuh. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Sekarang kita udah tahu soal kekuatan duo dinamik ini, jadi gimana caranya kita mau melatih para pahlawan metabolik di dalam tubuh kita hari ini?